Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Nur Almaizah dari kelas 10-6, absen 31, dan rekan saya Ramona Azmi Dewi dari absen 27. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara sejak abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Samudra Pasai telah merasakan masa kejayaannya serta meninggalkan jejak melalui beberapa peninggalannya. Berdirinya kerajaan ini merupakan hasil proses Islamisasi di daerah sekitaran pantai Sumatera yang dibawakan oleh para pedagang. Selanjutnya adalah letak Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di daerah pantai timur Pulau Sumatera, tepatnya di sekitar Lok Sumawe, sekarang menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya adalah proses berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya membuka jalan bagi perkembangan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan dari dua gabungan kerajaan, yaitu yang pertama ada Kerajaan Samudra dan yang kedua adalah Kerajaan Pasai. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Kerajaan Samudra diperintah oleh Sultan Malik As-Saleh atau Merah Silu, dan sedangkan Kerajaan Pasai didirikan oleh Raja Nazimuddin Al-Kamil, yaitu dia seorang utusan dari Mesir. Secara resmi, Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Raja-Raja Kerajaan Samudra Pasai. Raja pendiri yang bernama Nazimuddin Al-Kamil, kemudian ia mengangkat Merah Silu sebagai pemimpin pertama Kerajaan Samudra Pasai. Raja pertama yang bernama Merah Silu atau yang bisa disebut Sultan Malik Al-Saleh, dan yang raja terbesarnya adalah Sultan Mahmud Malik Zahir. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan beliau. Lalu, raja yang terakhir adalah Mahmud Malik Al-Zahir. Selanjutnya adalah sumber-sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama adalah berita Marco Polo yang singgah di daerah Samudra Pasai pada tahun 1292 Masehi. Yang kedua adalah berita Tome Pires. Dalam Suma Orientalnya, ia menyebutkan bahwa pada tahun 1512 sampai 1515 Masehi, ia berkunjung ke daerah pesisir utara dan timur daerah Sumatera. Yang ketiga adalah berita Ibnu Battuta, yaitu dia seorang musafir dari Maroko yang singgah di Samudra Pasai. Yang keempat adalah nisan Sultan Malik As-Saleh yang berangkat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Yang kelima adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, karangan Hamzah Fansuri dari abad ke-15 Masehi. Yang keenam adalah sejarah Melayu yang menceritakan tentang kehidupan Sultan Malik As-Saleh. Yang kedelapan adalah nisan Kuburatun Nahrasyah yang berangkat tahun 1428 Masehi. Yang kedelapan adalah mata uang logam emas dirham yang mulai dibuat pada masa pemerintahan Sultan Muhammad pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yaitu ada 4. Yang pertama, makam Sultan atau Sultanah Pasai bercorak Islam. Yang kedua ada lonceng cakradonya. Yang ketiga adalah uang koin emas atau perak, atau yang bisa kita sebut sebagai dirham. Lalu yang keempat adalah stempel Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa penting dalam Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, datangnya sang penjelajah dari Venezia, Italia yang bernama Marco Polo bersama rombongan Ratu Tiongkok ke Nusantara. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun di Arab. Yang ketiga, Kerajaan Samudra Pasai mengambil alih kekuasaan Kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka sebagai pusat perdagangan internasional pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Yang keempat, pada tahun 1345 Masehi, Samudra Pasai didatangi oleh Ibnu Battuta, yaitu seorang penjelajah asal Maroko. Yang kelima, pada masa pemerintahan Sultan Zaid Al-Abidin, Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok mendarat ke Samudra Pasai. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran dan runtuh akibat beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, adanya perang saudara. Yang kedua, munculnya Kesultanan Malaka. Yang ketiga, adanya serangan dari Portugis. Dan keempat atau yang terakhir, wilayah kekuasaan Samudra Pasai kemudian diambil alih oleh Kesultanan Aceh.
Sekian penjelasan dari kami, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.